Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di praktikum blok semester 3 acara 10 khusus kelas STIB yang berjudul pengolahan biomasa menjadi pupuk organik. Kompos sendiri merupakan proses yang dihasilkan dari dekomposisi sisa-sisa bahan organik secara biologi yang terkontrol menjadi bagian-bagian yang terhumuskan. Bahan organik yang digunakan untuk kompos terbagi menjadi bahan organik yang memiliki kandungan nitrogen tinggi dan karbon tinggi, serta bahan organik yang memiliki kandungan nitrogen rendah dan karbon tinggi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui tahapan proses pengolahan biomasa menjadi pupuk organik dengan metode composting. Untuk selengkapnya, silakan simak video berikut ini. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada compost bag, kemudian ada ranting kayu, lalu ada cairan E4, kemudian ada daun kering, serta ada arang sekam. Langkah yang pertama adalah mencacah daun kering menjadi kecil untuk mempercepat pengomposan. Dimasukkan ke dalam compost bag. Langkah yang selanjutnya adalah memasukkan arang sekam ke dalam compost bag. Tujuannya adalah untuk menjadi media dalam pertumbuhan bakteri. Langkah selanjutnya adalah pencampuran antara cairan E4 dengan air. Nah, perbandingan antara campuran E4 dengan air ini sebanyak 1:1. Lalu perbandingan E4 lalu air dan dengan campuran daun kering dan sekam tadi 1:1:50. Jika ditimbang tadi campuran daun kering dan sekam itu sebanyak 600 gram, maka campuran E4 masing-masing E4 dan air sebanyak 1,2 gram. Selanjutnya bisa ulangi kembali langkah pencacahan daun kering hingga semua lapisan terbentuk. Jadi sebelum ditutup kantongnya, kita lakukan terlebih dahulu pengamatan awal pada campuran kompos ini. Pengamatan didasarkan pada bau, warna, tekstur, suhu, kelembapan, dan tinggi bahan. Bau yang dihasilkan pada pengamatan awal atau minggu ke-0 ini netral. Warna yang dihasilkan itu kecoklatan. Lalu teksturnya kering. Suhunya kita lakukan pengukuran suhu dan kelembapan dengan ini. Bisa dilihat hasil suhu dan hasil kelembapannya. Langkah selanjutnya adalah mengukur tinggi bahan, di mana tinggi bahan didapatkan dari selisih antara tinggi kantong dengan tinggi campuran yang ada. Bisa dilihat tinggi kantong sebesar 70 cm. Selanjutnya bisa diukur antara tinggi campuran dengan tinggi kantong didapatkan 27 cm. Silahkan hitung selisihnya untuk mendapatkan tinggi bahan awal. Kemudian silahkan ditutup kantongnya. Kemudian lakukan pengamatan di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga terhadap parameter kualitas sama seperti yang tadi sudah disampaikan.
mari kita lakukan pengamatan pada minggu pertama. Pada minggu pertama, pupuk kompos yang sudah kita campurkan dengan berbagai bahan-bahan yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin, kita amati. Lalu kita buka sebelum melakukan setiap parameter yang akan kita uji nantinya. Kemudian kita akan mengaduk pupuk yang sudah kita campurkan pada minggu kemarin agar tercampur secara homogen dan setiap bahan-bahan yang ada tercampurkan. Setelah dilakukan pengadukan, kita akan melakukan pengukuran suhu dan kelembapan. Ini adalah hasil pengukuran suhu dan kelembapan pada minggu pertama. Selanjutnya adalah melihat parameter warna dan bau. Bisa dilihat warna dari pupuk kompos selama 1 minggu ialah kecoklatan, dan bau yang dihasilkan selama 1 minggu adalah lebih menyengat dan lebih tajam dari sebelumnya. Setelah dilakukan pengamatan warna dan bau, selanjutnya kita lakukan pengamatan pada tinggi kantong dan bahan. Untuk menentukan tinggi kantong dan bahan adalah dengan menghitung tinggi kantong dikurangi tinggi bahan. Pada minggu kedua terjadi perubahan warna pada pupuk. Pupuk berwarna lebih kecoklatan dibandingkan pada minggu pertama dan berbau lebih menyengat dibandingkan pada minggu pertama. Kemudian untuk suhu pada pupuk di minggu kedua yaitu sebesar 27,6 derajat Celcius, dan kelembapan pada pupuk di minggu kedua sebesar 71%. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi bahan pupuk pada minggu kedua. Pengukuran tinggi bahan dapat dilakukan dengan mengukur tinggi wadah dikurang dengan tinggi bahan, di mana pada tinggi wadah didapat sebesar 70 cm, dikurang dengan tinggi bahan pada minggu kedua yaitu sebesar 34 cm. Maka didapatlah hasil tinggi bahan pada minggu kedua yaitu sebesar, selisihnya adalah 36 cm. Pada minggu keempat, kita mendapatkan hasil pemupukan yaitu suhu 27,9 derajat Celcius dan kelembapan 72%. Pada warna kecoklatan dan berbau menyengat. Pada minggu keempat, tinggi bahan yaitu 37 cm. Selisih wadah dan tinggi bahan ialah 33 cm. Pada minggu keempat, pupuk kompos yang telah diamati selama 4 minggu berturut-turut ditimbang pada timbangan dan didapatkan berat akhir sebesar 5,2 kg. Demikian penjelasan untuk acara kali ini. Silahkan diamati baik-baik. Video ini dapat menjadi acuan dalam pengerjaan laporan. Dan lakukan identifikasi pengujian kualitas bau, warna, tekstur, suhu, kelembapan, serta tinggi bahan di minggu ke-0 hingga ke-3. Sekian dan terima kasih.